Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah, patutlah kita mengungkapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat dijauhkan dari segala macam malapetaka, sehingga kita oleh Allah masih dipertemukan di dalam waktu suasana yang membahagiakan ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah, salat adalah merupakan rukun Islam yang paling penting setelah syahadat. Di dalam sholat terdapat ibadah yang berupa zikrullah, tilawah, membaca kitabullah, takbir, zikir, doa, rukuk dan sujud. Di dalam agama Islam, sholat itu hukumnya adalah wajib. Tentang masalah sholat sendiri, ini sudah diketahui secara umum dan sangat luas oleh para kaum muslimin, baik ulama maupun kaum muslimin yang awam. Dalam hal ini ada kaidah ma'lumun minad-din bid-darurah. Dan yang perlu diketahui bahwa barang siapa yang mengingkari perintah sholat, mengingkari syariat sholat, maka akan mengakibatkan kecacatan dari keislaman seorang. Maka seorang itu harus bertobat. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat An-Nisa ayat 103. Allah SWT berfirman, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Bahkan ketika seseorang dalam keadaan sakit, sholat pun tidak boleh ditinggalkan. Allah SWT menegaskan di dalam surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Jika seseorang tidak mampu untuk melakukan sholat dengan berdiri dikarenakan suatu sebab sakit, maka dia harus sholat dengan duduk. Jika tidak mampu dengan duduk, maka dia dengan berbaring. Jika tidak kuat dengan berbaring, maka dia bisa sholat dengan kedipan mata dan isyarat. Begitu pentingnya penghambaan kepada Allah bagi seorang hamba dalam sholatnya. Maka penting bagi kita untuk selalu senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas dari ibadah sholat kita, yang meliputi kuantitas dan kualitas dari kekhusyukan, kuantitas dan kualitas dari sholat berjamaah kita di masjid. Karena sholat berjamaah di masjid memiliki nilai yang sangat besar di hadapan Allah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh imam-imam hadis dalam kitab hadis, di mana Rasulullah SAW bersabda, satu langkah pergi untuk berjamaah sholat ke masjid itu mengangkat derajat, satu langkah menggugurkan dosa. Ini sampai ada nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah. Nah, kemudian di dalam beberapa hadis tentang sholat berjamaah yang memiliki anjuran-anjuran yang sangat luar biasa, diriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim bahwa ada
seorang sahabat yang tidak bisa melihat. Kemudian sahabat tersebut mendatangi Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki orang yang menuntunku untuk mendatangi masjid," kata laki-laki tersebut. Maka laki-laki tersebut meminta rukhsah atau keringanan. Maka Nabi SAW bersabda kepada sahabat tersebut, "Apakah engkau mendengarkan suara azan?" "Ya, ya Rasulullah." Maka kata Nabi, "Maka datangilah seruan azan, datanglah untuk sholat jamaah ke masjid." Kemudian hadis yang kedua, yakni hadis tentang tidak ada sholat kecuali karena uzur. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, "Man sami'at nada'a falam ya'ti fala sholata lahu illa min udhrin." Barang siapa yang mendengar panggilan azan kemudian dia tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali karena uzur. Bisa karena uzur sakit, ada fitnah dan lain sebagainya. Tapi senyampang kita tidak ada halangan, tidak ada uzur, maka usahakanlah kita untuk datang memenuhi panggilan suara azan yang dilatunkan oleh muazin. Kemudian hadis yang ketiga, hadis tentang ketegasan dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan di dalam Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Aku ingin sekali memerintahkan untuk ditegakkan sholat. Kemudian aku memerintahkan seorang untuk mengimami manusia. Kemudian aku berjalan bersama beberapa orang membawa kayu bakar untuk mendatangi kaum yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Kemudian aku bakar rumah mereka dengan api." Nah, ini adalah ketegasan dari Rasulullah SAW betapa pentingnya sholat berjamaah di masjid. Kemudian hadis yang keempat, yakni perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau pernah berkata, "Walaqad kana rajul yu'tabi yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fi shafah." Di zaman sahabat, di zaman Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Mas'ud, bahwa ada orang yang sakit, susah berjalan, dia dipapah di antara dua orang sampai diberdirikan di shaf. Ini juga ada keterangan lain tentang sholat subuh berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, seandainya orang-orang itu tahu betapa besar pahala sholat subuh berjamaah di masjid, maka niscaya mereka akan mendatangi meskipun dengan merangkak. Kemudian hadis yang lain, yakni hadis tentang 27 kali lipat yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Salatul jamaati tafdulu salata fadza bisab'in wa asrina darajatan." Salat jamaah di masjid melebihi salat sendiri derajatnya 27 kali lipat. Kemudian ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Salat ar-rajuli fil jamaati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa isrina dha'fan." Salat seorang laki-laki dengan berjamaah lebih utama, dilipat gandakan ganjarannya 25 kali lipat dibandingkan salat di rumah dan di pasarnya. Jadi di sini jelas sekali bahwa sholat berjamaah di masjid pahalanya lebih tinggi daripada sholat munfarid atau sholat sendiri. Jadi amat rugilah kita jika kita tidak mendatangi seruan azan, tidak mendatangi sholat jamaah di masjid. Karena apa? Kalau kita ingin mengetahui derajat kedudukan kita di sisi Allah, maka salah satunya tengoklah kuantitas dan kualitas dari ibadah sholat berjamaah kita. Karena hadisnya jelas, pahalanya sampai 27 sampai 25 kali lipat. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menggugurkan dosa. Sedangkan
Jika kita sholat munfarid, pahalanya hanya satu. Sedangkan kita dalam sehari berbuat dosa berapa kali, baik yang sadar maupun yang tidak disadari. Ini menjadi renungan bagi kita semua. Selanjutnya adalah keutamaan dari sholat berjamaah di masjid adalah mendapatkan doa malaikat, sebagaimana yang diberikan di dalam Sahih Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Sholatu rajuli fil jama'ati tudha'afu ala sholatihi fi baitihi wa fi suqi 25 dha'fan." Sholat laki-laki berjamaah dibagi 25 kali lipat dibandingkan dengan sholat di rumah. Kemudian dijelaskan lagi di sini bahwa malaikat itu berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi, malhum yu'dhi fihi, malam yuhdith fihi. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, terimalah taubatnya selama dia tidak menyakiti yang lain dan tidak berhadas. Sehingga Masya Allah ya, kita datang ke masjid, sholat berjamaah di masjid, didoakan oleh malaikat. Didoakan apa? Didoakan agar kita diampuni oleh Allah, dan didoakan agar taubat kita diterima. Sungguh kita ini sebagai manusia banyak sekali berbuat dosa, banyak sekali berbuat kezoliman. Alangkah bahagianya kita ketika kita bertobat, kemudian tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yang terakhir adalah diampuni dosa-dosanya. Rasulullah SAW bersabda, "Man tawaddu'a fa asbahul wudu'a, tsumma masa ila sholatin maktubatin fa shallaha ma'al imami, ghufira lahu dzambuhu." Barang siapa yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian dia berjalan untuk sholat wajib, kemudian dia sholat bersama imam, maka dosa-dosanya diampuni. Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.